Guys, selamat datang di pion terakhir. Salah geser bisa modar. Eropa dan Amerika rupanya di persimpangan jalan. Keduanya terang-terangan saling kencekik. Ini sangat gawat guys. Menurut berita yang Mimin dengar dan baca, Eropa resmi serang balik Amerika Serikat guys. Dan ini serangan yang gak main-main. Karena Amerika Serikat bisa rugi sampai 400.000 triliun. Ih, gila. Ini benar-benar serangan resmi yang diluncurkan langsung dari European Central Bank, alias bank sentralnya Uni Eropa. Guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share pion terakhir. Anda akan dapatkan informasi yang jarang diberitakan. Yo guys, kita lanjut beritanya. Jadi, ketuanya European Central Bank, Bank Sentral Eropa yang namanya Christine Lagarde, itu sudah resmi menyatakan mereka mau bercerai dari sistem pembayaran Amerika Serikat. Dan kalau ini sampai terjadi, betul-betul jadi kenyataan serangan Eropa ini, lu tahu Amerika Serikat akan kehilangan duit transaksi senilai 24 triliun dolar. Gila guys, ini nggak main-main nih. So, kalau penasaran guys dan lu pengen tahu serangan apa yang dilakukan oleh Eropa, jangan di-skip video ini. Let's check di sana. Jadi teman-teman, sebelum kita bahas lebih detail ya tentang topik hari ini yang sangat-sangat mencekam, karena betul-betul nilainya ini 400.000 triliun loh. Gila, 24 triliun dolar dipertaruhkan di sini. Gua mau kasih tahu lu dulu apa sih yang dimaksud dengan sistem pembayaran di Eropa. Jadi teman-teman, kalau di Indonesia, lu kan kalau bayar tuh ada bayar cash, ada bayar pakai e-wallet, ada bayar lu pakai QRIS atau pakai kartu kredit. Nah, di Eropa juga sama. Kurang lebih di Eropa itu ada 4 sistem pembayaran. Yang paling viral, yang paling terkenal bukan cash, tapi 4 ini. Yang pertama itu bayar pakai kartu. Kartu apa? Mastercard atau kartu Visa. Yang kedua, mereka bisa pakai sistem pembayaran digital. Ini dikuasai oleh PayPal. PayPal ini dari Amerika Serikat. Gua juga pakai juga PayPal. Nah, yang keempat pakai Alipay. Alipay dari Cina. Jadi kalau kita menganalisis tentang metode pembayaran yang paling viral di Eropa, paling terkenal, pasti cuma 4 itu. Either lu bayar pakai Mastercard, Visa, PayPal, atau pakai Alipay. Nah, ini udah berlangsung begitu lama guys, udah puluhan tahun bahkan. Dan ternyata baru sekarang Uni Eropa itu sadar, ini adalah ketergantungan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau mereka terus-menerus melakukan transaksi lintas negara, belanja di warung, pergi ke luar negeri, bayarnya menggunakan sistem pembayaran yang dikuasai oleh Amerika Serikat atau Cina, artinya di sini ada kedaulatan warga Eropa yang diserang dan posisinya berbahaya. Makanya jangan kaget kalau Presiden European Central Bank, Bank Sentral Eropa Christine Lagarde, itu sampai bilang ke media bahwa sistem pembayaran Eropa itu betul-betul harus dijalankan karena hampir semua kartu kredit, kartu debit, sistem pembayaran mobile banking ataupun pembayaran digital lainnya, semuanya dilakukan di atas infrastruktur pembayaran yang dikontrol oleh Visa, Mastercard, PayPal, atau Alipay, yang artinya semua perusahaan pembayaran ini berada di luar kontrol Uni Eropa. Dan ini berbahaya karena artinya data pembelian, data transaksi, transaksinya di mana, kapan dilakukan, yang dilakukan oleh 130 juta pengguna di 13 negara Eropa itu bisa bocor either ke Amerika Serikat atau ke Xi Jinping. So, nggak usah heran, akhirnya Uni Eropa resmi melakukan serangan balik karena mereka sekarang punya digital walletnya sendiri yang namanya Wido, yang targetnya adalah dijadikan sistem pembayaran tunggal, sistem transfer duit buat rakyat Eropa. Dan sistem ini diharapkan tidak lagi bersentuhan dan tidak lagi bergantung pada sistem pembayarannya Amerika Serikat, guys. Nah, dari sini teman-teman udah bisa lihat ya, kalau Eropa itu lagi ketakutan karena mereka melihat Amerika Serikat makin kesini, makin tidak bisa diandalkan sebagai sekutu untuk mengelola duit mereka sendiri. Kenapa mereka bisa mendadak panik? Ya jelas aja, Donald Trump kemarin mau akuisisi Greenland, terus bentar-bentar mau akuisisi Kanada. Ini semua kan sekutunya NATO. Dan mereka juga ambil pelajaran loh, ketika Ukraina perang sama
sama Rusia, apa yang terjadi? Amerika Serikat menyetop sistem pembayaran yang digunakan oleh Rusia. Pakai apa dia? Ya Mastercard, Visa, pakai SWIFT, itu semua dikendalikan Barat semua, langsung di-freeze. Apa yang terjadi? Transaksi perbankan di Rusia mati total, guys. Lu bayangin aja ya, Mastercard sama Visa penghasilannya itu $1 billion loh setiap tahun dari Rusia. 4% penghasilan Mastercard dan Visa itu berasal dari negara Rusia. $1 billion itu setara 16,8 triliun rupiah. Jadi lu bayangkan perusahaan Amerika Serikat duduk-duduk aja tenang-tenang ongkang-ongkang kaki tiap tahun dapat 16 triliun rupiah dari Rusia. Nah begitu ini di-cut, apa yang terjadi? Wah panik warga Rusia. Nggak bisa lagi gesek sana gesek sini. Dan akibatnya apa? Banyak pengusaha, bisnismen, UMKM, termasuk warga negara Rusia sendiri yang nggak bisa lagi menggunakan Visa sama Mastercard. Padahal saat itu, sistem pembayaran di negara mereka nggak punya kayak kita. Mereka nggak punya ATM yang bersama, mereka nggak punya link, mereka nggak punya QRIS. Akibatnya apa? Mati, collapse, shutdown sistemnya. Jadi bayangin ya, gue bahkan pernah ke sebuah negara yang masih di Asia juga, yang mereka itu memang nggak punya sistem pembayaran antar bank, yang akibatnya kalau mereka mau melakukan transfer antar bank, di kartu mereka itu harus ada logo Mastercard atau Visa. Gila, jadi negara ini sangat bergantung pada dua perusahaan Amerika Serikat itu. Dan inilah yang terjadi di Rusia juga. Jadi per hari ini kalau teman-teman buka rekening bank di Rusia, udah nggak ada lagi tuh logo Mastercard sama Visa. American Express udah nggak bisa. Jadi mereka sekarang sampai nembeng sistem pembayaran punya Cina yang namanya Chinese Union Pay System. Alternatif kedua, mereka pakai jaringan pembayaran punya Mir. Mir ini perusahaan teknologi digital payment punya Rusia sendiri. So mereka sekarang udah mau nggak mau harus survive pakai teknologi Cina atau pakai teknologi mereka sendiri yang jujur aja nih masih agak dodol, masih agak lelet lah. Tapi teman-teman tahu nggak sih, kenapa sampai negara sebesar Rusia aja masih harus bergantung sama Mastercard atau Visa? Ini gampang ya, Indonesia itu sebetulnya negara kita, itu sebesar Eropa loh. Dari Portugal, Jerman, Ital, Polandia, itu kalau dikombain jadi satu, ya itulah Indonesia, sebesar itu. Jadi ada begitu banyak negara di Uni Eropa, dan teman-teman bayangin kalau lu dari Bandung pergi ke Manado, itu udah beda negara. Kalau di Eropa, lu bayar masih bisa pakai kartu yang sama loh. Bank BCA di Jakarta bisa lu pakai juga BCA yang ada di Manado. Bank BRI yang ada di Jakarta, lu bisa pakai juga di Manado. Tapi lu imagine, kalau kita sudah beda negara, jadi lu bawa kartu Bank BRI, lu pergi ke Vietnam, belum tentu bisa dipakai. Sama juga lu pakai kartu Bank Vietnam, transaksi lu di Kamboja, nggak bisa. Padahal sama-sama Asia Tenggara. Nah itulah gambaran yang terjadi di Uni Eropa. Karena di sana negaranya ada banyak guys. Dari Jerman banknya sendiri, Polandia sistem pembayaran sendiri, Italia punya sistem pembayaran sendiri, undang-undang sendiri, undang-undang perbankan sendiri pun udah pasti beda-beda. Jadi nggak bisa diharapkan mereka bisa transaksi lintas negara dengan cepat, dengan smooth seperti kita. Akibatnya apa? Perbankan mereka sendiri itu enggan buat menciptakan sistemnya sendiri. Nggak bakal mau sinkron karena mereka bicara soal bagi-bagi duit. Kalau ada warga negara Jerman pakai bank Jerman, Deutsche Bank, pergi ke Italia transaksi di toko yang ada di Ital, ada fee di situ. Fee-nya masuk ke siapa? Ke bank Jerman kah? Atau ke bank Italia kah? Atau ke merchant yang ada di sana kah? Kompleks karena ada undang-undang sendiri. Undang-undang negara Italia, undang-undang negara Jerman, undang-undang Uni Eropa sendiri. Kompleks. Akibatnya mereka jadi males ngembangin sistem. Karena masing-masing sombong. Masing-masing merasa punya kedaulatan. Jadi jalan tengahnya apa? Karena negara di Uni Eropa ini ada banyak, puluhan guys, sekitar 27 negara. Ini mengakibatkan mereka ujung-ujungnya ya menggunakan sistem yang dipercaya oleh seluruh planet bumi. Sistem pembayaran yang diciptakan oleh Amerika Serikat. Yang namanya Mastercard sama Visa. Ya kada dibanding mereka ribet gontok-gontokan sendiri sesamanya, ya udahlah pakai Mastercard Visa. Jadi kalau orang Italia liburan ke London, merasa aman, bank gua, kartu gua pasti bisa dipakai di London. Karena apa? Ada logo Mastercard Visa. Begitupun orang Jerman, pergi liburan ke Portugis, sama juga. So akibatnya negara-negara di Eropa makin malas ngembangin sistemnya karena udah sedemikian lama bergantung sama Amerika Serikat. Dan ini sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun guys. Tapi akhirnya sekarang mereka sadar. Orang Eropa akhirnya sadar juga mereka betul-betul menjadi budak
kuda teknologi Amerika Serikat. Bukan cuma search engine-nya dikuasain Google atau operating system-nya dikuasain oleh Apple. Mereka sekarang sudah sampai di level kesadaran berbahaya kalau sistem pembayaran kita dikuasai oleh asing. Dan ketika mereka cek data transaksinya, ternyata rakyat Eropa yang menggunakan sistem pembayaran Amerika Serikat, nilai transaksinya itu sudah sampai 24 triliun dolar dalam satu tahun. 24 triliun dolar, guys. 24 triliun dolar itu setara 400.000 triliun rupiah. Ngeri nggak loh? 400.000 RB triliun rupiah dikuasai, dikendalikan, dikontrol oleh negara di luar Eropa. Kan bahaya ini, guys. Dan yang paling berbahaya lagi apa? Bukan cuma soal nilai transaksi, tapi datanya. Data tentang apa? Siapa lagi belanja apa? Data tentang di mana dia melakukan transaksi. Data tentang kapan dia melakukan transaksi. Apakah ketika Chinese New Year, apakah ketika Christmas, atau ketika gajian. Dan yang terakhir itu nilainya, value transaksinya berapa. Artinya data-data ini setiap kali digesek, pergi keluar dari jurisdiksi Uni Eropa. Karena data ini harus masuk dulu ke servernya Mastercard Visa di Amerika Serikat. Artinya di sini ada kebocoran kedaulatan rakyat Eropa sendiri, guys. Dan ini bahaya loh. Artinya gini, orang bisa ngelihat, ada tentara tuh di Itali gajinya cuma segini soalnya dia belanja bulanan cuma segini. Berarti kalau kita nyogok negara Itali, masuk aja dari tentara itu. Menteri itu pengeluarannya semua segini. Berarti paling gampang disogok menteri yang ini. Itu strategik loh, guys. Bahkan mereka bisa tahu mana desa-desa yang miskin yang gampang diprovokasi. Semua data finansial ketahuan. Bukan cuma itu, mereka tahu rakyat di desa ini, di kota ini, belanja setiap tanggal 27 pergi ke toko ini. Kalau tokonya kita beli, berarti kita bisa menguasai lumbung pangan Eropa. Ngeri nih, guys. Makanya nggak usah heran pemerintah Eropa akhirnya sadar juga ini kebocoran data ini sangat bahaya. Belum lagi kebocoran 400.000 triliun itu loh nilai transaksinya. Dan mereka berharap mereka bisa segera meninggalkan Visa, Mastercard, PayPal, bahkan Alipay yang punya Cina nih. Sehingga mereka buru-buru bikin sistem Euro maksudnya. Jadi euro yang dipakai oleh kita semua rakyat Eropa. Guys, lu nyebrang dikit ke Belgia, nggak laku, nggak kepake ideal. Jadi hanya berlaku di dalam satu negara kecil. Jadi lu bayangkan GoPay cuman bisa dipakai di Jabodetabek. Begitu nyebrang ke Semarang, Jawa Tengah, nggak bisa karena udah beda negara. Padahal cuman ngesot dikit tuh. Dari Semarang ngesot dikit ke Jogja udah nggak bisa juga. Karena katakan lu di Spanyol sistemnya pakai Bizum. Atau kalau lu ke Belgia pakai Payconic. Dan kalau di Jerman lu pakai Girocard. Jadi udah nggak nyambung lah, ini sistemnya beda-beda. Jadi memang sistem yang terlalu terdesentralisasi, apalagi negaranya ada segitu banyak, menjadi tidak efisien sistem pembayaran di Eropa, guys. Akibatnya ya kayak orang dari Belgia kalau belanja di Jerman, mau nggak mau cuman bisa pakai Mastercard atau Visa. Sedih ya, inilah namanya negara ya. Kalau penduduknya itu terlalu overpriced sama sistem bankingnya sendiri, yang sebetulnya udah ketinggalan zaman, guys. Cuman dari sini lu bisa lihat lah, kalau nilai ini benar-benar bisa di catch up, ya mereka bisa ngejar nilai transaksinya Mastercard itu sampai 400.000 triliun, bakal kembali nih ke pangkuannya Uni Eropa. Wah, udah pasti Mastercard sama Visa bakal makin nyungsep. Makanya lu nggak usah heran, Mastercard itu sampai hari ini, ya dalam year to date nih, sahamnya udah nyungsep 4,5%. Begitu juga dengan Visa, year to date udah nyungsep hampir 5% juga. Dan yang paling parah, pembayaran digital paling terkenal di dunia yang namanya PayPal, year to date udah minus 30%, guys. Brutal nih, sadis nih. Uni Eropa sadis nih. Mendadak mereka nusuk Donald Trump dari belakang ya, karena mereka udah capek kali dibantai dari depan. Dari sini udah bisa lihat ya, bahwa yang namanya sistem pembayaran, kita perlu swasembada pangan, kita perlu swasembada energi. Tapi di Indonesia juga perlu, kita punya kemerdekaan sistem pembayaran kita sendiri. Perlu berdaulat. Dan memang keberuntungan kita, karena Indonesia sudah punya sendiri sistem kita yang namanya QRIS itu. Makanya lu jangan heran, kalau Amerika Serikat sampai hari ini selalu bernyanyi berisik supaya QRIS itu dimatikan. Guys, sekian dulu berita Carry hari ini, semoga bermanfaat ya. Kita doakan dunia biar tetap aman ya.